Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman pejuang SKB semuanya? Semoga kalian masih terus semangat dan akan terus selalu semangat. Semangat dalam berlatih mengerjakan soal-soal, semangat dalam mengumpulkan referensi-referensi kemungkinan soal-soal yang akan diujikan nanti. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya dalam video ini. Kita di sini akan membahas kelanjutan prediksi soal-soal yang akan diujikan pada psikotes Kemenak tahun 2019 nanti pada tanggal 3 Oktober nanti teman-teman. Baik, kita langsung saja lanjut pada soal berikutnya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas 4 soal. Mudah-mudahan dalam video kali ini kita bisa membahas lebih banyak soal lagi ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja bahas soal berikutnya. Soal yang kelima, Abu menabung di bank syariah sebesar Rp7.500.000. Rp7.500.000. Bagi hasil keuntungan yang didapat adalah 12% per tahun. Keuntungannya 12% per tahun. Berapakah uang Abu setelah 6 bulan? Yang ditanyakan jumlah uang Abu setelah 6 bulan. Kita mencari terlebih dahulu keuntungan 12% ini berapa dalam angka uangnya. Tentu 12% dikali Rp7.500.000. Kalian akan mendapatkan hasilnya 0,12 dikali 75, Rp900.000. Nah, ini selama 12 bulan alias 1 tahun. Nah, sehingga untuk mencari jumlah uang Abu 6 bulan, ini kita bagikan 2. Dapatlah hasilnya Rp450.000. Dengan demikian, jumlah uang Abu setelah 6 bulan sama dengan Rp7.500.000 tambah Rp450.000. Dapatlah jumlah uangnya Rp7.950.000. Inilah hasilnya teman-teman. Kita lihat pada pilihan jawaban yang tersedia. Yang sesuai dengan jawaban ini adalah opsi pilihan jawaban C. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah C. Baik teman-teman, langsung lanjut kita ke soal yang berikutnya. Amir membeli sebuah mobil. Amir membeli sebuah mobil seharga 50 juta rupiah, 50 juta. Kemudian menjualnya dengan harga 45 juta rupiah. Dijual 45 juta rupiah. Berapakah persentase kerugian Amir? Nah, tentu harga 50 juta dijual 45, ruginya 5 juta rupiah. Sekarang 5 juta ini berapa persen dari 50 juta? Jika soal seperti ini teman-teman, langsung aja teman-teman bagikan 50 juta. Harga tadi, harga pertama, harga beli dibagi 5 juta. 036 bagi 50 dapatlah 10. Nah, artinya 5 juta itu sama dengan 10% dari 50 juta. Nah, kita lihat pada opsi pilihan jawabannya yang ada 10% pada pilihan jawaban D. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut kita teman-teman pada soal berikutnya. Pada bulan Ramadan, pondok pesantren libur. Ahmad pulang kampung. Jarak pondok pesantren dengan kampungnya 475. Nah, teman-teman langsung tulis diketahuinya jarak 475 kilometer teman-teman. Ahmad berangkat pukul 5 pagi naik sepeda motor.
Nah, kecepatan rata-rata 50 km per jam. Kecepatannya 50 km per jam. 50 km per jam. Pada jam 12 siang, Ahmad singgah di masjid untuk menunaikan sholat zuhur dan makan siang. Pukul 1 berangkat lagi, sehingga pertanyaannya pukul berapa Ahmad tiba di rumah. Nah, Ahmad berangkat pukul 5 pagi. Nah, kita mencari waktu, jarak tempuh, waktu tempuh. Waktu tempuh terlebih dahulu, baru dapat nanti pukul berapa Ahmad sampai. Jika diketahui jarak dan kecepatannya, untuk waktu tempuh, teman-teman langsung bagi jarak 475 km dibagi 50. Dapatlah waktu tempuhnya nanti. 475 dibagi 50 dapat 9,5 jam. 9,5 jam. Ahmad berangkat dari pukul 5 sampai Ahmad berhenti singgah di masjid untuk sholat dan makan siang pukul 12. Ini sudah memakan waktu selama 7 jam. Artinya kita cari waktu lebihnya 2 jam setengah. 2,5 jam. Dari pukul 13 Ahmad berangkat, pukul berapa sampainya? Ditambah 2 jam setengah. Tentu di sini adalah pukul 15.30. Pukul 15.30 Ahmad sampai di rumah. Inilah jawabannya teman-teman. Kita lihat pada opsi pilihan jawabannya ada pada jawaban B. Jawaban B. Oke teman-teman, lanjut pada soal berikutnya. Soal berikutnya, jika 2x tambah 7y sama dengan 43. Tulis diketahuinya teman-teman. 2x tambah 7y sama dengan 43. Dan 2x tambah 6y sama dengan 38. Maka pertanyaannya 3x tambah 2y kuadrat berapa? Nah, ini yang akan kita cari nanti. Ini persamaan linear nih teman-teman. Karena koefisien x-nya sama, langsung saja kita eliminasi. Pakai sistem eliminasi. Sistem kurang. X-nya habis, tinggal 7y kurang 6y dapat 1y. Y sama dengan 43 dikurang 38. Hasilnya 5. Y dapat 5 teman-teman. Kita mencari koefisien, mencari X-nya berapa? 2x kita masukkan angka Y yang telah kita dapatkan sama dengan 7 dikali 5. Y-nya 5. Sama dengan 43. 2x sama dengan 43 dikurang 7 kali 5 35. X-nya sama dengan 43 kurang 35 hasilnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kita masukkan angka Y dengan X, nilai Y dengan nilai X ke dalam pertanyaannya. 3, X-nya berapa? 3 kali 4 tambah 2, Y-nya adalah 5. Kali 5, kuadrat sama dengan 3 kali 4, 12 tambah 10 kuadrat. Sama dengan 22 kuadrat. Nah, hasilnya 22 kuadrat. 22 kali 22, 484. Kita lihat pada opsi pilihan jawabannya. Yang ada jawaban 484 adalah pilihan jawaban C teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal pertanyaan berikutnya. Ini banyak soalnya teman-teman. Kita baru menyelesaikan 8 soal. Masih ada sisa 121 soal lagi. Soal berikutnya, jika X sama dengan 60 derajat dan jika sudut suatu segitiga adalah 2y, 4y dan 4y, maka nah
Pilihan jawaban yang benarnya apa? Kita tulis dulu X sama dengan 60 derajat. Jika sudut suatu segitiga, ini keterangan untuk Y-nya. Sudut segitiga ada 2Y, 4Y, dan 4Y. Di sini sepertinya segitiga sama kaki, teman-teman. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, yang besar adalah sudut bawahnya. 4Y, 4Y, 2Y. Nah, untuk sudut segitiga ini, jumlah semua sudut adalah 180. Dengan demikian, 4Y ini, sudut yang paling besar, tidak mungkin besar atau sama dengan 90. Artinya di sini teman-teman, sudut ini, artinya teman-teman, sudut 4Y ini sudut yang paling besar. Ada dua sudut paling besar, 4Y. Di sini. Ini sudut 4Y. Sudut 4Y ini tidak mungkin besar dari 90. Pastilah kecil dari 90 derajat. Sehingga Y-nya lebih kecil daripada 90 derajat bagi 4. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui jawabannya teman-teman. Langsung saja, X sama dengan 60. Sementara Y lebih kecil dari 90 bagi 4. 90 bagi 4 saja sudah lebih kecil dari 60. Kisaran angkanya 23,35 sekian. Nah, inilah nilai Y. Nah, kita lihat jawabannya. X 60, Y di bawah 60. Pada pilihan jawabannya, ada opsi pilihan jawaban A, X besar dari Y. Yang B, X kecil dari Y. Pilihan jawaban C, X sama dengan Y tidak mungkin. X kecil dari Y tidak mungkin. Atau D, X dan Y tidak bisa ditentukan. Nah, pilihan jawabannya kita dapatkan pada pilihan jawaban A, X besar dari Y. Jawabannya X besar dari Y. Oke. Baik teman-teman, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, jika X sama dengan 6 kali minus 20. Nah, ini dia. X sama dengan 6 kali minus 20 dan Y sama dengan min 8 dikali 5. Maka X per Y sama dengan X tadi 6 min 20. Y min 8, 5. Hasilnya adalah min 120 bagi min 40 sama dengan minus dibagi minus, hasilnya positif. 120 bagi 40, 3. Jawabannya adalah pada pilihan jawaban A, teman-teman. Oke, ini cara cepatnya yang versi saya. Silakan teman-teman pelajari. Oke. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Jika X min 2Y besar dari 0 dan Y besar dari 2, maka kita tulis terlebih dahulu. Ini pakai logika juga sebenarnya rumusnya teman-teman. Cara mencarinya pakai logika. X min 2Y itu besar dari 0. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa seterusnya. Sementara Y besar dari 2. Nah, sementara Y besar dari 2. Di sini kita melihat Y besar dari 2. Kita anggap di sini 3. Kita anggap di sini 3. Artinya X dikurang 3 kali 2 itu 6. X kurang 6 harus besar dari 0. Harus besar dari 0. Nah, kalau kita anggap 3Y, X kurang 2 dikali 3 harus besar dari 0. Tentu di sini X harus di atas 6. X besar dari 6. Kita anggap aja Y tadi besar dari 2. Besar dari 2 kita buat 3. Nah, dengan demikian
X wajib lebih besar dari 5. X besar dari 5. Nah, kita perhatikan jawabannya teman-teman. Pada pilihan jawaban, pada opsi A, X besar dari 1. Opsi pilihan jawaban B, X besar dari 2. Sementara pilihan jawaban C, X besar dari 3. Dan pilihan jawaban D, X besar dari 4. Nah, inilah jawaban yang bisa kita gunakan, yaitu pilihan jawaban D. Kenapa demikian? Kalau kita gunakan pilihan jawaban C, kita pilih pilihan jawaban C, X besar dari 3. Kita anggap 3,3 X-nya. Tidak mungkin 3,3 X di sini. Atau 4, tidak mungkin 4. 4 dikurang 2 dikali 3. Hasilnya pasti kecil dari 0. Nah, sehingga pilihan jawaban yang memungkinkan karena masih ada yang lebih tinggi, yaitu pilihan jawaban D, X besar dari 4. Nah, kita pilih pilihan jawaban D. Begitu teman-teman ya. Masuk kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, apabila P besar dari 0, P besar dari 0, dan Q kecil dari 0, Q kecil dari 0. X sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Y sama dengan P tambah Q kuadrat. Nah, ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Kita mencari perbandingan antara Q dengan Y. Mana yang besar, mana yang kecil. Ataukah sama? Tidak mungkin sama. X-nya besarkah, Y-nya kecil, begitu. Keterangannya yang diketahui di sini P besar dari 0, artinya positif, dan Q kecil dari 0, Q-nya negatif. Jika P positif, Q negatif, angka yang memungkinkan di sini X P kuadrat, positif kuadrat tetap positif hasilnya, ditambah Q kuadrat, negatif kuadrat hasilnya positif. Tentu hasil P kuadrat ditambah Q kuadrat itu akan lebih banyak dibanding dengan P positif ditambah minus Q baru dikuadratkan. Kita anggap P-nya 100 di sini. Q-nya 1 minus 1. Ini 100 kuadrat dengan 100 tambah minus 1 kuadrat, sudah jelas hasilnya lebih besar X daripada Y. Nah, logikanya demikian. Karena kita butuh jawaban yang sesuai dengan logika ini aja. Sehingga X itu besar dari Y. Sudah pasti. Nah, kita lihat pada pilihan jawabannya. Mana yang cocok? Pada pilihan jawabannya A, X sama dengan Y. Tidak mungkin. Pilihan jawaban B, X kecil dari Y. Tidak mungkin. Pilihan jawaban C, X besar dari Y. Nah, inilah pilihan jawabannya. C, X besar dari Y. Sementara D, hubungan antara X dan Y tak dapat ditentukan. Pilihan jawaban yang benar adalah C. Oke teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar mengenai bagaimana logika matematikanya, gitu ya. Karena untuk mengerjakan soal ini, teman-teman tidak bisa mengandalkan hafalan rumus dan memasukkan rumus-rumus di sini. Itu akan menghabiskan waktu teman-teman. Sehingga kita perlu menggunakan logika perbandingan. Teman-teman harus rajin-rajin mengerjakan soal supaya terlatih logika perbandingannya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal selanjutnya adalah apabila harga Y terletak di antara harga X dan Z. Nah, terletak di antara harga X dan Z. Nah, kita tentukan dulu. Dan X kecil dari Z. Di sini sudah jelas X itu kecil dari Z. Ini kecil, ini besar.
harga Y terletak di antara X dan Z, di tengah-tengah Y. Sehingga yang sesuai dengan pilihan jawaban adalah pada poin A, X kecil dari Y. X kecil dari Y. Benar untuk poin jawaban A. Kita lihat yang lainnya. Ada yang lebih benar nggak? Pilihan jawaban B, X sama dengan Y. Tidak betul, tidak mungkin. Pilihan jawaban C, X besar dari Y. Itu tidak benar. Dan pilihan jawaban yang D, X besar atau sama dengan Y. Lebih tidak benar lagi. Sehingga yang memungkinkan adalah X kecil dari Y. Nah, ini jawabannya adalah pilihan jawaban A. Oke teman-teman, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya, jika diketahui A dan B bilangan bulat kelipatan 5. Artinya bilangan bulat kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25. Dan diketahui bahwa 21 kecil dari A. 21 kecil dari A. A-nya kecil dari 27. Nah, karena kelipatan 5, sini sudah jelas angka ini bisa satu kemungkinan 25. Nah, ini untuk yang pertama. Dan B, 26 itu kecil dari B. B itu kecil dari 36. Ini ada dua kemungkinan. B ini bisa saja 30 dan bisa saja 35. Kita lihat opsi pilihan pertanyaan A, pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A lebih kecil dari B. Sudah jelas, A lebih kecil dari B. Pilihan jawaban B, A sama dengan B, tidak mungkin. C, A lebih besar dari B. Jelas salah. D, A lebih besar dari 2 kali B. Sangat salah. Yang benar jawabannya adalah pilihan jawaban A. Oke, baik teman-teman. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Soal cerita. Untuk memasang 4 buah pagar rumah membutuhkan waktu 5 minggu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memasang 20 buah pagar rumah? Nah, ini perbandingan lagi teman-teman. 4 pagar diselesaikan selama 5 minggu. Nah, 20 pagar berapa minggu? Di sini perbandingan jelas sekali teman-teman. Untuk 20 pagar, 4 pagar saja 5 minggu. Ini kenaikannya 5 kali lipat. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. Kita lihat jawabannya. Pada pilihan jawaban yang ada 25, yaitu pilihan jawaban C. Sehingga kita pilih jawaban C. Begitu mudah ketika kita menemukan soal yang mudah. Dan ketika kita menggunakan metode yang tepat dan cepat. Oke teman-teman, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal-soal tes kuantitatifnya teman-teman. Soal berikutnya adalah Pak Bejo mempunyai sawah dengan ukuran 30 kali 40. 30 kali 40. Tiap meter persegi menghasilkan gabah 3 kg. 3 kg. Pak Untung juga memiliki sawah dengan ukuran 25 kali 50. Tiap meter perseginya menghasilkan gabah basah sebanyak 2,8 kg. Nah, berapa selisih kedua petani tersebut? Nah, ini terlihat begitu sulit ya, karena kita harus mencari dulu total luasnya, mencari berapa banyak penghasilan gabahnya, dan membandingkan kedua-duanya, hitung-hitungannya. Ya, benar. Teman-teman langsung saja kalikan luas ini 30 kali 40 dengan 3 kg, sehingga dapat hasilnya 3 kg dikali 3 kali 4, 120. Sebanyak 36
Ya teman-teman, dapat hasilnya 3 kg 4 ya, ini 1200. Nah 3600. Yang di bawah ini juga kalikan 2,8 dikali 25 kali 50 itu 125 ya teman-teman ya, 1250. 5 kali 25 itu 125. 2,8 dikali 12. Nah, cara mudahnya mengalikannya teman-teman, kita buat 3 dulu. 3 kali 1250. Maka kita dapatkan hasilnya 3500. Selisihnya di sini tinggal dikurangi saja, dapat hasilnya 100 kg. Inilah selisihnya. Kita lihat pada pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya ada A 97 kg, B 99 kg, C 100 kg, dan D 105 kg. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal-soal dari saya. Cara cepat dan tepat untuk membahas soal-soalnya. Insya Allah nanti pada video berikutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan-pembahasannya. Semoga teman-teman lulus semuanya nanti pada ujian psikotes SKB Psikotes Kemenak tahun 2019. Tetap semangat, terus berlatih, terus kerjakan soal-soal supaya terbiasa mengerjakan soal-soal hitung-hitungan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.